Oke, menyambung pertanyaan saya tadi yang terpotong saat jeda pariwara, saya ingin kembali ke Bang Kodari. Bang Kodari tadi disebutkan bahwa ini sebagai bentuk dari dinasti politik yang baru. Apa sebenarnya yang terjadi kalau dari pandangan Bang Kodari ini? Apakah memang ini bentuk dinasti politik, atau memang PDIP tidak memiliki kader lagi, atau memang ini aju mumpung sebenarnya? Tergantung dari definisi dinasti politik ya. Kalau definisinya definisi sempit di mana dinasti politik itu adalah kekuasaan diturunkan, tentunya tidak ya, karena tidak otomatis bahwa Pak Jokowi sebagai katakanlah mantan wali kota Solo lalu bisa menyerahkan jabatan itu begitu saja kepada Gibran Rakabuming Raka atau siapapun anaknya. Tetapi kalau dalam pengertian luas bahwa keluarga terlibat dalam politik dan merebut jabatan politik, saya kira ya, menurut saya kuncinya adalah menurut saya kata kuncinya adalah soal prosedur demokrasi ya, karena yang membedakan ini sebagai demokrasi atau tidak adalah dua aspek ya. Pertama, dalam demokrasi itu ada kontrol, di mana masa jabatan itu ada periodisasinya, kemudian jabatan itu dalam setiap periodenya kemudian juga ada proses evaluasi. Seseorang bisa terpilih karena dipilih rakyat atau tidak. Jadi ada situasi dan kondisi di mana siapapun yang mencalonkan diri bisa terpilih, bisa juga tidak gitu. Dan ada juga aspek hak ya, hak sosial politik dari warga negara. Nah, sejauh tidak ada larangan bagi katakanlah keluarga siapapun yang sedang menjabat untuk bisa maju sebagai calon, ya menurut saya artinya koridor itu dibuka begitu. Kecuali kalau memang ada larangan, misalnya anak presiden tidak boleh maju kepala daerah pada saatnya bapaknya jadi presiden misalnya begitu, dan seterusnya. Tapi selama aturan itu tidak ada, menurut saya masih mungkin. Karena memang orang punya definisi demokrasi itu beragam, tapi kalau buat saya salah satu definisi yang sering saya pegang adalah dari definisi itu adalah adanya kontrol dan adanya jaminan terhadap civil and political rights. Selama dua aspek itu dijalankan, maka judulnya masih demokrasi. Gitu. Ya, Bang Kodari, artinya bekal apa yang dibawa Gibran? Karena kita tahu sendiri belum pernah terjun ke dunia politik. Modalnya ada dua ya. Pertama, Solo merupakan basisnya PDI Perjuangan dan super basis malah ya, karena Jawa Tengah kita kenal sebagai kandang banteng. Lalu di Jawa Tengah itu ada pusatnya lagi yang namanya Kota Solo. Bukti bahwa itu adalah kandang banteng, ya pusatnya PDI Perjuangan adalah di tahun 2019 dalam pemilu legislatif, PDI Perjuangan mampu meraih 30 dari 45 kursi, alias 60%. Kemudian yang kedua, dalam Pilpres kemarin pun bisa memenangkan pasangan Jokowi Maruf Amin 82%. Jadi menurut saya modal pertama Gibran sebagai calon wali kota Solo adalah kekuatan partai PDI Perjuangan sebagai mesin politik. Yang kedua, citra atau image Pak Jokowi sebagai wali kota yang berhasil di kota Solo. Saya tidak menyebut reputasi sebagai presiden ya, karena kita bicara kota Solo. Yang relevan adalah apa yang dirasakan oleh warga Solo ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo. Walaupun Pak Jokowi adalah presiden Republik Indonesia, tapi kalau dulu dianggap gagal, maka biasanya anak kepala daerah kalau maju, bapaknya gagal, maka dia akan gagal. Tetapi kalau melihat hasil perolehan suara Pak Jokowi ketika pada periode kedua maju kembali bersama Pak Rudy yang angkanya mencapai 90%, bisa dikatakan tingkat kepuasan masyarakat di kota Solo kepada Pak Jokowi bagus, dan itu menjadi sedikit banyak berpengaruh kepada Gibran ya, walaupun tergantung bagaimana Gibran sendiri dipersepsi oleh masyarakat. Karena kalau misalnya Pak Jokowi dianggap kompeten, dianggap mampu, tapi Gibran dianggap tidak begitu kompeten, maka juga masyarakat belum tentu akan memilih dia. Gitu. Oke. Baik, sebelum saya nanti ke narasumber yang lainnya, kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Bang Zainal. Bang Zainal, ada beberapa faktor tadi yang seperti disampaikan oleh Bang Kodari. Artinya kalau melihat pemilih yang berada di Solo, akankah Gibran ini dapat meraih hati mereka sehingga mereka akan memilih sosok Gibran ini? Kalau soalan itu sih saya pikir ya memang jauh mudah ya. Apa yang dikatakan Bang Kodari tadi itu memang faktor yang menjadi sangat penting. Tapi saya pikir ada faktor-faktor lain yang sangat mungkin di mana kemudian membuat Gibran akan
mudah untuk memenangkan Solo gitu. Yang pertama adalah proses kandidasinya duluan, proses ini. Biar bagaimanapun kalau memang cerita yang ada beredar bahwa Jokowi turut campur langsung, ya kan, menghalangi orang partai atau orang yang didukung partai lalu kemudian mendorong anaknya, ya itu yang saya sebut tadi dengan neo-patrimonialistik kan, di mana ya patrimonial juga, cuma ada neonya, ada barunya, tidak lagi dengan sistem tunjuk, tetapi melalui proses rakyat, walaupun penunjukan kandidasinya di partai itu masuk peran secara orang tua gitu. Yang kedua adalah ini kan kalau secara aturan memang tidak ada, tentu saja, dan tidak dilarang. Ini bukan dalam rangka hukum barangkali, dalam rangka etika kenegaraan dan lain-lain sebagainya yang barangkali kita bisa bicarakan, karena etika itu sendiri adalah foundation of the law tentu saja. Dan kenapa partai tidak membuat aturan itu, ya banyak juga penyebab yang mungkin ya. Salah satunya ya karena memang partai merasa lebih mudah untuk jualan perahu, kursi untuk kandidasi, untuk pengkandidatan, dibanding kemudian menyorong orang internal partai yang berarti boleh jadi gratisan dan kemudian partai tidak mendapatkan apa-apa gitu. Itu biasanya penyebab-penyebab yang mungkin. Oke. Lagi-lagi saya tidak mengatakan itu terjadi di Solo. Tapi poin saya adalah faktor yang paling, kalau di proses kandidasinya sendiri seorang bapak sampai turun tangan, artinya kan ada upaya yang luar biasa. Ini yang membuat orang bisa jadi menjadi khawatir kalau di proses pemilihan nanti Bapak juga terpaksa turun untuk memastikan kemenangan itu. Walau dia sudah mempunyai keunggulan elektoral, walau sudah mempunyai keunggulan popularitas, walau punya keunggulan keberhasilan bapaknya seperti yang disampaikan oleh Bang Kodari tadi, tapi dengan proses belum pasti terpilih itu membuat jangan-jangan orang tua kembali harus turun gitu loh, untuk memenangkan. Dan kalau presiden yang turun untuk memenangkan kan ada banyak yang kemudian bisa curiga apakah itu batas yang halal turunnya atau agak mubah atau sekalian bisa jadi haram gitu. Oke, Bang Zainal. Nah, itu yang membuat orang khawatir sebenarnya. Oke, Bang Zainal. Kejadian. Kalau Bang Zainal bisa lihat Pak Rudi senyum-senyum tadi, ngangguk-ngangguk nih sepertinya nih. Ini sepakat atau seperti apa nih, Pak Rudi? Ya, jadi begini. Karena saya ini kan sudah mengalami pemilihan kepala daerah ini 5 kali. Jadi saya menjadi wali kota ini, pekerjaan saya hanya pemilu. Jadi menjadi wali kota 5 tahun, pemilunya 5 kali. Pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan DPR, dan sekarang pemilihan wali kota lagi. Nah, namun demikian, karena saya ini petugas partai, apa yang menjadi keputusan partai itu yang wajib untuk dilakukan. Namun demikian, meskipun tidak setuju sebenarnya, saya mendengar nada ketidaksetujuan begitu dalam pernyataan Pak Rudi. Begini, yang sering kami lakukan adalah proses untuk melaksanakan aturan partai itu sudah kami lakukan. Tetapi semua keputusan itu ada di DPP partai, karena hasil kongres ketua umum itu diberi hak prerogatif. Sehingga hak prerogatif itulah yang untuk bisa menentukan siapa yang akan diusung dan sebagainya. Tetapi perlu kami sampaikan kepada para narasumber bahwa saya selaku ketua partai hampir 25 tahun sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, belum pernah yang namanya menjual perahu. Jadi perahu saya ini untuk tumpangan dan sehingga saya bisa menumpang sendiri itu pada pemilu tahun 2015. Setelah itu saya tidak mempersoalkan siapa yang direkomendasi, tapi perlu kami sampaikan kepada para narasumber bahwa kader partai sudah diambil sumpah janjinya ketika dilantik, taat dan patuh terhadap
Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan-aturan partai yang berlaku. Nah, Oke. itu Iya. ya saya harus bekerja keras untuk memenangkan pertandingan besok. Oke, Pak Rudi, artinya ini tidak membuat citra ataupun image dari PDI Perjuangan dengan dinasti politik ini? Ya, itu tergantung yang menilai, Mbak. Yang tergantung yang menilai. Namun demikian, sekali lagi bahwa tugas saya adalah melaksanakan, menjalankan keputusan DPP partai Oke. yang direkomendasi oleh Ketua Umum untuk memenangkan pemilihan kepala daerah Oke. tahun 2020. Baik. Oke. Bang Kodari, kalau dari pernyataan narasumber yang lain ini mengatakan bahwa sepertinya Gibran akan melenggang dengan cukup mudah di Solo, artinya ini menunjukkan bahwa pemilih di Solo ini bukan pemilih rasional begitu? Saya tidak mengatakan begitu ya. Saya mau mengatakan begini, bahwa kekuatan PDI Perjuangan di Solo itu di atas rata-rata, jauh di atas rata-rata tempat lain. Mungkin yang bisa menyaingi kekuatan PDI Perjuangan, popularitas PDI Perjuangan, struktur PDI Perjuangan di kota Solo itu cuma di Bali saja. Jadi kalau saya bahkan melihat secara kultural PDI Perjuangan itu sudah masuk. Jadi levelnya itu kalau partai politik itu hadir, kemudian kuat secara struktural, lalu kemudian menancap secara kultural. Kalau kategorisasi partai itu ada 3 macam seperti ini, maka di Jawa Tengah dan di Solo itu PDI Perjuangan itu sudah menancap dalam secara kultural begitu, sehingga siapapun yang diusung itu punya keuntungan luar biasa secara mesin politik. Ya contohnya misalnya ya Pilgub ya Jawa Tengah, Pak Ganjar juga notabene prosesnya dicalonkan relatif merupakan sebuah kejutan begitu, dan ternyata ya berhasil memenangkan pilkada di Jawa Tengah. Jadi partai politik itu punya variasi kekuatan di berbagai wilayah, tidak bisa dipukul rata. Nah, bahwasanya Gibran itu menjadi calon wali kota Solo, dia diuntungkan oleh kekuatan partai PDI Perjuangan yang dibangun oleh Pak Rudi selama 25 tahun itu begitu. Jadi itu membuka peluang dia untuk terpilih lebih besar. Nah, soal bagaimana dia proses terpilihnya, kembali di PDI Perjuangan itu prosesnya kata akhir memang ada di pusat, dan contoh-contoh dinamika seperti ini sebetulnya terjadi di berbagai kasus ya, termasuk misalnya di Surabaya dulu juga ada aspirasi dari Pak Wisnu sebagai ketua PDI Perjuangan Kota Surabaya maju calon wali kota, lalu kemudian instruksi dari pusat adalah ke Bu Risma, dan akhirnya keputusan adalah Bu Risma begitu. Jadi itu dinamika yang terjadi di PDI Perjuangan. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Kita akan tunggu nanti bagaimana kiprah Gibran nanti, dan juga siapa yang akan jadi rivalnya, atau justru akan melawan kota kosong mungkin bisa saja. Nanti kita akan tunggu, dan terima kasih untuk Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Assalamualaikum, selamat petang.